Nasib buruk dialami timnas Malaysia yang harus terhenti di babak penyisihan grup A Piala AFF 2024. Target final, kata Presiden FAM. Ada 7 pemain Mat Saleh pun tak boleh lawan player anak jati Singapura. Malu lah woi. Kami bersama dengan Bernadia ketika ini. Ini memang lagu-lagu yang sangat popular di Malaysia dan juga di Indonesia dan Edward Tong 2392. Tak habis-habislah. Indonesian Singer. Jalan Malam 2744. Lagu Indo dari masa kat masa selalu best. Farhan Hafar 6650. Indonesia ternyata hebat sekali bikin lagu, jauh beda dengan Malaysia. Itulah nasib kaum Melayu negeri kasino Malaysia. Di dunia nyata, kaum Melayu palsu Malaides sebetulnya bingung mencari identitas dan kebanggaan. Karena itulah, mereka lebih suka hidup dalam mimpi. Mereka lebih suka hidup dalam dongeng masa lalu dan membayangkan bahwa ada bangsa Melayu yang besar dan hebat, serta ada pula bahasa Melayu yang hebat dan katanya mendunia. Tentu saja, realitasnya tidaklah begitu. Yang disebut bangsa Melayu di Malaysia sekarang, sebenarnya kaum Melayu palsu. Semua suku disebut Melayu. Jumlahnya pun tidak besar dan sangat jauh dibandingkan dengan bangsa Indonesia. Jadi mereka pun bingung, karena kaum Melayu Malaysia sebetulnya kecil atau kerdil. Dan kenyataannya pula, bahasa Melayu Malaysia juga tidak laku. Bahasa Melayu Malaysia bukan pula bahasa Melayu asli, karena sudah banyak mencuri kosakata dari Indonesia. Lalu apalagi yang mau dibanggakan oleh kaum Melayu negeri kasino? Itulah yang mereka ratapi setiap hari. Sebab, musik Melayu modern pun tidak berkembang. Perkembangan musik Melayu negeri kasino kalah jauh dibanding dengan musik dan lagu pop Indonesia. Dan kebingungan kaum Melayu negeri kasino yang lain tentu saja soal sepak bola. Kalau konsisten ingin menonjolkan kemelayuan, walaupun sebenarnya Melayu palsu, seharusnya mereka menggunakan pemain lokal. Tapi nyatanya mereka malah memperbanyak pemain naturalisasi. Hal ini tentu akan merusak konsep bangsa Melayu, yang katanya kaum paling istimewa di dunia dan akhirat. Adapun konsep bangsa Indonesia sangat berbeda. Konsep bangsa Indonesia tidak didasarkan suku atau ras, melainkan atas dasar kesamaan cita-cita. Karena itulah sangat terbuka, menerima para pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kebingungan kaum Melayu palsu tersebut tergambar pula dari komentar mereka mengenai pemain naturalisasi seperti dalam video berikut ini. Nasib buruk dialami timnas Malaysia yang harus terhenti di babak penyisihan grup A Piala AFF 2024. Malaysia gagal lolos ke semifinal usai di laga terakhir ditahan imbang Singapura tanpa gol 0-0. Bermain di hadapan 30.000 supporter Harimau Malaya, Malaysia nyatanya tidak mampu mengalahkan tim tamu Singapura. Di klasemen akhir grup A, Thailand berada di puncak dengan 12 poin dan Singapura di tempat kedua dengan 7 poin. Malaysia tempat ketiga, Kamboja keempat, dan Timor Leste terakhir. Thailand dan Singapura pun meraih tiket ke babak 4 besar. Dan langsung saja inilah komentar-komentar dari fans Malaysia. Punyalah ramai anak tempatan yang hebat-hebat, nah juga ambil orang luar yang tak ada melambangkan identiti Malaysia pun. Kalau berguna tak apa juga, ini hampa. Malaysia pilih jalan sukar kalau hari itu menang dengan Kambodia pun oke, dan lawan Timor Leste menang tipis. Dari awal sudah dijangka pasukan Malaysia gagal ke separuh akhir. Macam mana nak menang, pemain Melayu beberapa orang saja yang wakili Harimau Malaya di lapangan. Target final, kata Presiden FAM. Pemain Malaysia lebih pentingkan klub daripada bermain untuk negara. Tolonglah coach pilih player yang betul-betul pandai main bola.
Paling kasihan ia penyokong harimau Malaya. Sudah dijaga nasib baik tak tengok. Jangan putus asa, coba lagi, lepas ni naturalisasi semua player. Terbaik ini yang kita maukan, bubarkan semua akademi bola, kita tunggu naturalisasi saja senang. Buang naturalisasi dan warisan, tak bermanfaat langsung, itu semua penumpang. Angan-angan ke final, tapi bila cakap besar itu salah. Tolonglah ubah balik, pakai semula pemain tempatan. Aku rasa macam tengok IPL lah pola tadi, rindu player yang pernah naikkan nama negara. Eloklah tambah lagi pemain naturalisasi lagi, yang ada tak cukup. Kalau boleh daripada pemain pelatih, semuanya ambil dari luar, mana tahu boleh menang. Ada 7 pemain, Mat Saleh pun tak boleh lawan player anak jati Singapura. Malulah woi. Begitulah keadaan sepak bola yang mau dibanggakan oleh kaum Melayu negeri kasino. Celakanya, kaum Melayu Malaides juga tidak bisa membanggakan lagi musik dan lagu pop mereka. Malaysia kini malah diserbu oleh artis-artis dari Indonesia. Hari ini misalnya, ada konser One Love Music di Malaysia. Salah satu artis Indonesia yang diundang adalah Salma Salsabil. Dia adalah pemenang AMI Award 2024 kategori penyanyi wanita terbaik. Beberapa waktu lalu, Bernadia juga menggelar konser di Malaysia. Dia adalah pemenang AMI Award 2024 kategori album terbaik. Lagu-lagu Bernadia sangat meledak, bahkan disukai oleh rakyat Malaysia. Nah, berikut ini adalah video Bernadia saat di Malaysia, dan sejumlah komentar dari netizen Malaysia. Okay, saya rasa kita untung kan kita dapat Bernadia, dan saya kira inilah dia penonton-penonton wanita hari ini yang sedang menonton kita ketika ini secara langsung di kaca TV dan juga ditonton maupun di Facebook WHI TV3. Betul, kami bersama dengan Bernadia ketika ini. Sampai lupa nak kerja sebab apa, mendengar secara langsung di studio WHI kan. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih. Okey, Sedap sangat. sedap sangat kan, dan saya kira ini memang lagu-lagu yang sangat popular di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan macam mana perasaannya tu? Senang ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Jadi senang ternyata cukup luas yang dengar ya. Tapi kan Bernadia, sebab apa kan baik-baik liriknya sendiri dia membantu dari segi emosi yang mendengar ni. Walau apa pun berlaku, kita masih lagi beruntung. Adakah itu memang mesej yang nak disampaikan? Iya, karena kebanyakan lagu aku lagu yang sedih. Ya, betul. Tapi lagu ini satu-satunya lagu yang memberi semangat. Sebab kalau kebanyakan orang akan tanya what happened to you? Betul kan? What happened to you, Nat? Apa yang terjadi? Kerana lagunya semua galau-galau kan? Okey, tapi mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya mesej ataupun apa yang Nadia nak sampaikan kepada peminat melalui lagu ini? Jadi lagu ini sebenarnya kalau secara keseluruhan the whole album itu sebuah journey. And then lagu ini menjadi track terakhir yang menjadi penutup yang manis bahwa semua itu walaupun sedih ujungnya pasti happy ending. Macam selepas hujan ada pelangi yang indah. Saya rasa memang betul ada pelangi. Sebab apa, kalau kita melihat kepada album sebelum ini, sialnya hidup harus tetap berjalan. Antaranya lama-lama ambang pintu, nanti belanja sikit Sekarang dah beruntung. Sekarang dah beruntung. Adakah itu kesinambungan yang cuba disampaikan dalam albumnya? Iya, karena itu sebuah rangkaian cerita. Jadi dan itu pun yang aku alami sedikit banyak. Jadi ya untungnya itu ternyata di lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan aku tulis saat aku sudah bisa rasa bahwa ternyata hal yang dulu dijauhkan dari aku memang bukan untuk aku. Dah move on lah orang kata kan. Okey. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu aku.
Edward Tong 2392. Tak habis-habislah. Indonesian Singer. Jalan Malam 2744. Lagu Indo dari masa kat masa selalu best. Jeri petir 9050. From Sarawak, alamak benar-benar merinding dengar lagu ni. Betul-betul menyentuh hati dan perasaan. Untungnya, hidup harus tetap berjalan. Kau 7740. Baru kali ini ngidolain orang Indonesia, biasanya idolain terus orang luar. Aichaman, MX5MB. Aku dari Bintulu, Sarawak, Malaysia. Pada 2015 mendapat musibah, kehilangan kerja dan kehilangan piu tiriku selesai operasi. Rumah hampir dilelong. Untungnya aku tersedar, yang aku punya anak-anak yang lain, dan aku segera bangkit. Alhamdulillah sekarang aku dan keluarga sudah sukses. Waiko Series 3125. Suka lagu ni, salam dari Malaysia. Iqmal Morata Channel 1153. Datang daripada TikTok. Kangen banget lagu ni. Salam dari Malaysia. Amir YZ9MX. Jangan putus asa, teruskan hidup, akan ada sinar di hujung terowong yang kelam. Salam dari Malaysia. Aviation Malaysia. Aku sebagai orang Malaysia. Aku mengakui lagunya sangat sedap didengar. Terima kasih Indonesia, Muhammad Syafiq Nur Sharif 3263. Jangan tenggelam ketika padam, dan jangan terbakar ketika bersinar. Terus hidup, salam dari Johor, Malaysia. Harik Syahya 7113. Salam, aku ngefans kamu dari Malaysia. Walaupun aku orang Malaysia, tapi aku suka bangkit sama karya Indonesia seperti Judika, Afga, Rosa dan ramai lagi. Farhan Hafar 6650. Indonesia ternyata hebat sekali bikin lagu, jauh beda dengan Malaysia. Salam dari Malaysia. Betul berpuitis. Begitulah komentar netizen Malaysia. Lagu Bernadia memang luar biasa, dan mampu membangkitkan semangat bagi orang yang putus asa. Bernadia pun terharu saat mendengar kisah dari penggemarnya di Malaysia. Pernah itu saat aku di Malaysia, ada yang peluk aku terus dia bilang, "Makasih, aku stop self-harm sejak dengar untungnya, hidup harus tetap berjalan," gitu. Dia bilang dia sudah kayak super desperate, dan dia sudah punya pikiran-pikiran yang kesana gitu. Tapi karena dengar lagu untungnya, hidup harus tetap berjalan, dia jadinya percaya bahwa hal-hal baik itu nanti soon or later bakal terjadi gitu. Kejadian itu belum lama, baru-baru ini. Itulah Bernadia, artis yang sedang naik daun. Sebaiknya kaum Melayu negeri Kasino memang banyak mendengar lagu Bernadia, biar tidak terlalu putus asa. Walau bahasa Melayu tak laku, walau sepak bola Melayu kalah melulu, tapi jangan menyerah. Dan untungnya, bumi tetap berputar. Tapi jangan diterjemahkan liriknya jadi, bumi tetap berpusing. Nanti malah bikin pusing. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.